Jadi gini, kata Rasulullah, ciri-ciri rumah yang berkah selalu banyak tamu. Banyak orang yang silaturahim. Kata Rasulullah, sebenarnya ketika rumah kedatangan tamu, kedatangan kita satu keberkahan. Assalamualaikum, Cum. Waalaikumsalam. Mau dong, Bang, mau apa, Bang? Kue aja deh. Kue aja ya. Biasa. Kayaknya begah banget Bangnya. Kenapa subuh-subuh udah begah banget? Kok begah emang apaan, Cum? Begah gitu loh. Kayak abis makan kekenyangan. Begah tuh kekenyangan. Kekenyangan. Biasanya kita makan nasi uduk, udah uduk satu dah. Mau Bang, satu? ini Bang, kemarin Ayo tuh lihat Twitter, kan kita punya Twitter tuh. @akhirnya aku tahu. Nah, ada yang kirim tuh namanya Irawan Blackjack apa gitu. Black ID, Bang. Black ID. Blackjack. Irawan Black ID katanya nanya tentang apa beduk. Beduk tuh apa namanya? Bid'ah atau bukan gitu katanya. Jadi bid'ah itu kan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul. Nah, beduk itu kan adalah warisan tradisi Jawa. Jadi ketika waktu Wali Songo masuk ke Pulau Jawa menyebarkan agama Islam, nah mereka tidak membumi hanguskan semua tradisi Hindu. Oh ya, saat itu Hindu lagi ada di Indonesia, lagi berkuasa ya? Iya, lagi berkuasa. Tapi mereka justru memanfaatkan fasilitas agama Hindu, simbol-simbolnya. Lu belum mandi ya, Cum? Lu datang Bangke segitunya. Bang. Gimana? Sehingga menjadi bagian dari simbol Islam. Nah, salah satunya adalah beduk. Nggak cuma beduk, misalnya contoh gapura. Iya, rahmukallah. Belum makan nih kayaknya, minum dulu deh. Terus gapura juga. Gapura itu kan awalnya adalah gofuro dari bahasa Arab. Artinya? Masya Allah, Bang. Ngapain, Bang? Bawa cangkul begitu. Lu ngapain bawa bata? Nih bawa bata, bawa cangkul. Ibu kemana? Bantuin Bang Ipul bangun rumah. Lu lagi ngapain emang? Bangun rumah dong. Gengsi dong. Bang, iya. Rumahnya tidur, Mangnya. Wah, enak ah rumah pakai tidur. Baru bangun. Oh, Bang Ipul lagi bangun rumah. Iya. Terus itu majikannya ada. Emang sehari berapa dibayarin Bang Ipul buat bangun rumah gitu kan? Wah, dikata tukang. Ini yang punya rumah. Emang Bang, lihat. Muka lu punya rumah juga, Bang. Wah, bener-bener deh. Oh, Saya pengen bangun rumah. Katanya kiranya kan- tukangnya. Kenek. Oh, marahan lagi dong kalau kenek ya. yang punya rumah dong yang ngebangun. Oh, makanya ini bawa bata segala macam. Oh, Iya. ini bata. Keren buat dicocol ke sini. Dikata berem apa? Terus saya pengen bangun rumah. Kalau bangun rumah gitu kan katanya rumahku istanaku. Makanya pengen yang mewah deh ngebangunnya. Oh gitu. Home sweet home. Ketika pulang kerja Apa kita artinya, datang Bang? Home keluar sweet home, bahannya. Bang? Hah? Artinya? Iya selamat datang mas. Oh, Itu Om welcome. Sweet Home, selamat datang. Oh jadi rumah pakai ukiran, pakai emas-emas segala macam gitu biar kayak istana. Gede banget ya rumahnya. Yaudah sini ngobrol. Enggak. Saya nggak biasa pak sama orang-orang sederhana begini, nggak biasa saya. Ini walaupun dikata ini saung, di sini banyak berkahnya. Iya, Oh, gitu ya? Daripada banyak istana tapi kosong. berbagi ilmunya nih di saung ini nih. Sini Ini duduk deh. kenangan namanya, Bang. Sini duduk dulu, Bang. Duduk. Ini kita lagi bahas tentang beduk dulu dikit aja, belum selesai dikit lagi tuh Bang. Tentang beduk itu. Jadi kesimpulannya boleh atau kagak pakai beduk? Kesimpulannya, sebagian dari kita ada yang yakin bahwa itu bid'ah, nggak ada di zaman Rasul. Tapi terlepas dari bid'ah atau bukan, yang pasti lihat manfaatnya. Loh kan dengan beduk orang jadi terpanggil juga buat sholat kan? Tapi kan udah ada toa. Bahkan jadi ciri khas. Nah, ciri khasnya itu yang mahal. Ya udah deh. Jadi mau pakai mau enggak usah permasalahin gitu aja ya. Betul. Tapi kalau mau nyontok ke Niatnya Nabi kan siar. kagak ada beduk Nggak ada. sebetulnya. Ya udah kalau gitu. Nah, ini soal rumah sekarang nih. Iya. Emang lu tujuan bikin rumah apaan tujuannya dulu? Wah, dia tujuannya buat tempat tinggal. Masa iya buat ngongkok-ngongkok doang. Tapi tadi katanya ada bagus rumahku istanaku, rumahku surgaku, baiti apa jannati. Baiti jannati. Itu apa hadis atau apa sih itu? Itu perkataan Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya apa itu maksudnya? Jadi gini, yang namanya rumah itu dalam bahasa Arab kan disebut dengan maskan. Jadi di Arab-Arab kalau kita lihat tuh maskan. Oh, berarti ada Maskan emasnya, itu- rumah ada emasnya gitu ya? Bukan. Mas kan, perak kan, Adanya sarukan. Olimpiade dong. Adanya sarukan ya, Bang Jack Jadi ya? maskan itu bahasa Arab artinya tempat tinggal. Diambil dari kalimat sakana yaskunu yang artinya
tinggal, Lu ngapa sih menempati. ketawa lagi lu sih? Jadi rumah itu adalah sesuatu tempat kita istirahat. Bentar Pak Ustadz, ini ada agar siapa ya Pak Ustadz? Nah, tadi siapa tuh yang bangkis? Aduh, ini nggak enak Pak. Nih, minum aja. Apa mau dicocol di sini? Perasaan tadi ada yang bersin Pak, bener Pak? 2 kali bersih. Coba asin nggak? Pakai dicobain udah paham rasanya. Itu dari gemblong. Oh, jadi gemblong ya. Gemblong ya? Itu gula gemblong. Ternyata sekarang orang lagi musim fitnah gemblong. Oh, boleh dilanjut lagi? Boleh. Awas, makanya lihat-lihat dulu. Gemblong asin Pak Ustadz. Yang saya tahu gemblong manis Pak Ustadz. Gemblong model baru. Cerita lagi deh. Iya, iya, Gimana Pak kita Malu maskan? Aduh. Udah bodoh donat. Maskan tuh tempat tinggal, tempat kita berteduh. Gitu. Pak Ustadz lagi jelasin dulu. Nggak apa-apa, biarin. Namanya asin kan. Tetap aja Pak Ustadz juga asin-asin juga. Nih maskan lagi nih. Nih kalau disilet nggak berdarah mukanya. Enggak Pak. Udah, yuk, Maskan bukan reak. Terus jadi maskan. Terus. Jadi ada 4 anugerah yang akan membuat manusia jadi bahagia. Bahaya deh. Oh, bahagia. Pak Ustadz, Bahagia. bahagia. Yang pertama zaujatun solihatun. Udah itu dulu deh. Ya udah soalnya itu apa tuh artinya Artinya dulu? istri yang soleha. Ya udah, tisu aja dulu, tisu ini kasih. Iya. Jadi ulangi lagi deh Bang. Iya, Tadi ulangi apa? yang mana nih? Yang tadi Soleha, apa? yang Wanita soleha. soleha. Oh, Soleha. yang pertama zaujatun solihatun. Zaujah as-soleha. Istri yang soleha. Ya. Itu anugerah yang bisa membuat manusia bahagia. Hmm. Yang kedua, al-markab al-hani. Kendaraan yang nyaman. Bukan mahal, nyaman. Bisa diajak kemana-mana sampai itu kendaraan. Kemudian al-maskan al-wasi'. Al-maskan al-wasi' itu artinya rumah yang luas. Tapi sebagian ulama mengatakan luas di sini bukan ukurannya. Relatif kalau luas ukuran ya. Betul, relatif. Jadi di sini luas mensyukurinya. Gitu. Nah, yang paling enak itu adalah aljar as-soleh. Apa tuh? Tetangga yang baik hati. Nah. Nah, kan yang mau kita bahas yang tadi tuh rumah yang wasi, rumah yang luas. Al-maskan al-wasi. Nah, al-wasi'. Al-wasi. Nah, jadi tempat tinggal yang luas itu bukan seberapa tingginya, seberapa luasnya, tapi seberapa bersyukurnya. Oh, gitu. Enggak, Apapun kondisi rumahnya harus Iya. disyukuri. Walaupun kontrak itu syukuri Yang juga. pasti ya? sesuai dengan kebutuhan. Nah, emang kalau rumah yang baik gimana sih? Kan banyak-banyak yang kata ada tulisan-tulisan Arab tuh, kaligrafi-kaligrafi. Katanya atau yang semakin banyak kaligrafinya rumahnya Nah, berkah, katanya berkah. gitu. Ya kan banyak malaikat katanya yang masuk tuh, ya kan? Belum lagi kalau itu ada tulisan-tulisan Arab di pintu tuh katanya Iya. penangkal apa Bener. gitu. Iya. Kalau tulisan Arab itu kan tanda bahwa kita cinta Al-Quran, cinta kita kepada Allah. Seni, dengan seni kan hidup jadi indah. Nah, tapi yang lebih penting adalah dengan iman hidup terarah. Jadi yang penting itu adalah iman si penghuninya tadi. Bukan sekedar hiasan, wah ada bacaan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah dan segala Iya, iya. macam. Tapi justru penghuninya nggak pernah baca kagak sholat. Quran, nggak sholat, nggak pernah nyantunin anak yatim, ya kan? Tapi katanya benar nggak sih kalau rumah itu katanya bisa berpengaruh sama si penghuninya? Katanya rumahnya itu bawa berkah, ada yang enggak kan didoain mudah-mudahan rumahnya berkah ya gitu. Benar nggak sih? Jadi gini, tinggalnya gitu. Ya gitu benar. nah Namanya bukan berkah. jadi Bukan si berkah itu yang ninggalin. Yuk kadang-kadang nih, nama orang itu mah. Si Pak Berkah. Barkah itu mau barkah, barkah. Jadi gini kata Rasulullah, ciri-ciri rumah yang berkah selalu banyak tamu, Oh. banyak orang yang silaturahim. Jadi dia nggak merasa eksklusif, nggak merasa wah nggak enak nih kalau banyak orang yang datang. Karena kata Rasulullah sebenarnya ketika rumah kedatangan tamu, kedatangan kita satu keberkahan. Tapi tergantung urusannya juga ya. Kalau transaksi narkoba tamunya yang nggak ada berkah lah. Ngantri juga tamunya. Kalau yang nagih Gitu. utang. Terus ada lagi ngomong gini kitanya, sebelum kita membangun rumah, kita tuh perhatiin dulu katanya tetangga di sekitarnya dulu, baru kita pastikan jadi bangun atau Iya enggak. tuh Bang, katanya apa? Cara milih tempatnya misalnya lokasi nih di mana bagusnya gitu. Ya, Itu tetangganya dulu dilihat katanya ya. Yang tadi saya bilang salah satu kebahagiaan kita itu kan aljar as-soleh. Jadi tetangga yang soleh yang baik hati. Nah kita ini kan di rumah lebih banyak di rumah daripada di kantor.
Tergantung. Nah, iya kan? Tergantung orangnya. Ada orang pulang ke rumah. Iya, iya benar. Dia berinteraksi di rumah. Kalaupun misalnya maghrib udah sampai, tapi kalau dia libur biasanya lebih milih untuk menenangkan hati di rumah. Rumah itu kenapa dibilang baitun? Baitun itu adalah menetap. Jadi Oh, artinya baitun tuh menetap. menetap. Bata yabi itu artinya menetap. Kirain teh minyak, baitun. Zaitun. Aduh. Lu kuping lu ketutup rambut. Jadi sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang ketika dia punya rumah, dia manfaatkan rumahnya itu untuk mendekati hati kepada yang maha memiliki hati. Gitu. Nah, supaya ada usaha-usaha tertentu gak sih supaya rumahnya itu benar-benar berkah, supaya rumah itu didatengin tamu banyak. Itu bawaan rumahnya atau bawaan si yang punya rumah? Tergantung kepribadian ya. Jadi gini, ada tuan rumah yang bikin kesel. Oh, dituanginnya cuman udah, wah elah, saking bencinya, udah air putihnya setengah misalnya gitu kan. Ya Allah. Udah air putih setengah. Atau kerupukannya jangan kasih air misalnya gitu kan. Seret-seret. Nah berarti itu kan gimana kepribadiannya. Demen banget nih. Ada-ada aja. Ngegohin. Kerupuk aja nggak usah pakai air. Itu kan saking keselnya. Biar pulang, biar cepet pulang. Ya tapi maksudnya itu bawaan rumahnya tuh bawaan si penghuninya. Sekarang gini, kita lebih enak datang ke rumah yang megah, tapi tuan rumahnya cemberut, ngeselin, terus ngebetein, apa datang ke rumah teman yang sederhana, tapi kita jadi terasa nyaman gitu loh. Pilih yang mana kira-kira? Ya mendingannya mewah kedua. tapi ramah. Yang ramah. Nah itu yang susah. Perasaan tadi nggak ada pilihannya. Nggak ada pilihan. Kan C. Oh, opsi. Nah kalau bisa kita seperti itu, kita usahain kerja keras, bikin rumah yang mewah, tapi rumah mewah itu justru bermanfaat untuk orang lain. Ada lebih bagusnya nggak sih kalau bisa di rumah tuh ada musolanya atau gimana gitu? Ya. Ada bagusnya nggak? Namanya musola itu kan tempat kita sholat, ibadah, lebih baik. Tapi bukan berarti harus memaksa space. Lo tahu rumahnya sempit, isinya musola semua. Karena tidur di musola, mandi di musola. Makan di musola. Awas yang lagi lagi ntar kena. Ini toilet, musola segini. Ada orang nalo. Handphone lu bunyi tuh itu handphone lu. Handphone lu ngomong gitu. Oh iya. Iya, kagak kerasa getarannya. Ampun deh. Halo? Iya. Udah DP 10%, tenang. Uy. Cakep, tinggal bawa antar sertifikatnya ya. Wah, kaya dia ya. Bukan main. Iya. Ntar ada anak buah saya. Centeng saya yang sana dah. Iya. Ya. Oke. Sip. Siap. Tolong ambilin duit. Ya. Nah, dibawa kendi ya. 200 juta. Lu kendinya segede apa itu? Wah ini bawa kasur bang. Iya, dibawa kendi lain ya. Ambilin, tolong kasihin ke orang yang itu ya. Yang mana? Yang tadi tuh 10%. Iya, yang 10% dong. Ambilin sertifikatnya langsung sini ya. Udah itu doang. Udah itu doang gampang. Komisi ntar. Oh iya. Selau. Gampang. Assalamualaikum. Iya, Kita tinggal kebagian 2.000 dong nih doang. semua komisi ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Didoain. Rumahnya berkah, rumahnya bagus. Amin. Iya, mau nanya tuh, Cum. Bang Jack katanya kalau misalnya di sebuah rumah itu banyak patung-patung gitu loh buat hiasan, pajangan, terus ada foto-foto banyak, foto-foto gitu katanya nggak dimasukin malaikat tuh Bang Jack, bener apa enggak tuh? Yang menyerupai manusia, Iya. makhluk hidup gitu ya? Iya. Binatang gitu. Jadi ada satu hadis yang mengatakan bahwa bila satu rumah dihiasi dengan patung-patung makhluk hidup, maka malaikat penjaga rumah tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tidak di setiap rumah itu bersih dari patung-patung. Di Indonesia apalagi ini kan kita perpaduan dengan budaya Hindu, kemudian dengan budaya-budaya yang lainnya. Ketika Cina kan sangat identik tuh dengan patung-patung. Nah, maka dari itu kalau kita mau kembali ke hukum aslinya memang betul. Tapi bukan berarti terus kita nggak bisa naruh foto, keluarga, segala macam. Yang tidak boleh itu ketika patung itu diyakini membawa keberkahan. Jadi Gitu. dengan patung ini, maka kali ini, maka itu Jadi nggak kalau boleh ya? foto Jadi gitu tergantung nggak apa-apa? keyakinannya. Foto nggak apa-apa.
Oh, kalau encum ada tetangga encum tuh saking itunya foto pada dicopot-copotin semua Bang Jack. Saking wah Iya, kembali ke syariat boleh. Islam. Nggak boleh. Baru foto diturun-turunin Ya Bang Jack. foto-foto kalender yang udah lama, gimana nggak diturunin? Channelnya udah lewat. Kita mah mikirnya gampang aja. Asal jangan jadi musyrik gara-gara mempercayai itu patung bawa berkah dan Bener. lain-lain. Yang malaikat nggak masuk itu ketika, wah kalau ada patung ini saya taruh di ruang tamu nih bawa berkah nih. Nah itu malaikat yang nggak masuk. Nah. Oh, Tapi Patungnya kalau sekedar juga ditaruh seni, depan pintu, bagaimana mau masuk ya? Kagak ngalangin. Iya kalian. Patungnya depan Ada pintu. aja patung Bukan dalam malaikat pintu. doang, orang juga kagak bisa Orang masuk. ngeri. Dulu itu patungnya Hanoman lagi. gitu. Bang Jack, Nah. ini katanya kan kalau misalnya ada rumah nih ya, misalnya ada toiletnya, terus toilet tuh nggak boleh katanya ngadep kiblat. Oh iya Itu katanya, gimana tuh? kayak misalnya lagi Harus buang air ngebelakangin gitu ya, kan lagi harus duduk itu ngebelakangin. kagak boleh ke kiblat katanya iya, harus. Terus, nah kalau tanahnya emang segitu-gitu aja, bagaimana? Jadi ini bukan masalah dosa atau tidak. Tidak ada satu hadis yang tidak membolehkan Menghormati tapi ya. ketika kita misalnya lagi sholat menghadap WC atau WC yang menghadap kiblat. Tapi sebagian ulama, seluruh ulama sepakat bahwa ini bagian dari etika. Iya. Gitu. Masa Bayangin, buang hajat sama sholat sama nah ngadepnya gitu. itu sama-sama ke tempat yang Nah, suci. lagi ada berjejeran, satu sholat, satu buang hajat. Makanya, Kan lucu sebelah-sebelahan, ngadepnya kalau kan? sama. Diusahain kalau udah jadi ya udahlah ya. Iya. Tapi kalau lagi proses bangun diusahain kagak ngadep kiblat. Tidak menghadap atau tidak membelakangi, tapi nyamping. Oh gitu. Terus kalau si rumahnya sendiri katanya harus ngadep ke arah kiblat, bener si Enggak, rumahnya. tidak ada hadis yang mengharuskan rumah kita menghadap kiblat. Nah, yang salah itu udah rumahnya nggak ngadep kiblat, sholatnya nggak ngadep kiblat. Bener. Itu nggak ada yang ngasih tahu. Kalau kita itu bikin rumah terus percaya sama feng shui Oh gitu iya, gimana tuh? feng shui gitu tuh. Feng Shui itu kan ada hitung-hitungan. Jadi gini, namanya ramalan tuh ada yang ilmiah, ada yang non ilmiah. Yang non ilmiah misalnya, ini dengan pintu ngadep ke sana rezeki kita akan luas. Misalnya, Kalau di depan pintu belakang Rumah pintu tangga nggak bagus. tentram. rumah gitu. tangga tentram. Jadi sebenarnya gini, Islam itu sangat menggarisbawahi, menegaskan bahwa yang namanya sakinah, rumah tangga yang sakinah, yang tentram, yang nyaman, damai, itu bukan dari pintunya sebelah mana, atau ada kolam menghadapnya kemana, atau pagernya harus setengah, nggak boleh seluruhnya, misalnya gitu kan, atau harus ada pohon, yang kayak gitu, bukan itu. Sakinah, kenyamanan rumah itu kan tergantung dari bagaimana orang ini menata hati, sehingga rumahnya menjadi surga buat dia. Itu yang susah lagi-lagi ini masalah iman dan hati. Iya. Kecuali kalau feng shui-nya itu dengan logika juga masuk akal gitu. Nah. Ini kagak boleh ini karena emang angin nggak akan Betul. masuk dan Kalau itu kan lain-lain. ilmiah. Iya, ada karena matahari nggak Benar. masuk. Iya, gitu iya, kan. iya. misalnya gini, nih pintu nggak boleh di sini karena kalau kena matahari bengek misalnya, ya kan? Ini Ya pintu kan yang contoh bang. contoh pintu bengek. Kena matahari keseringan jadi bengek. Ya berarti kan udah ada hitung-hitungan secara teorinya, Iya, gitu loh. Terus ada yang bilang lagi itu katanya entah hadis atau apa, semakin banyak orang bikin rumah yang mewah berarti itu salah satu tanda-tanda kiamat. Itu apaan ya? Iya. Itu bukannya Jadi gini, bangunan tinggi ya? Masih berlomba-lomba salah tuh orangnya. satu tanda kiamat dari sekian banyak diantaranya yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur. Jadi orang itu sudah mulai membangun gedung-gedung tinggi, Gedung tinggi, iya. rumah-rumah berkaca yang serba mewah, tapi mereka lupa akan kuburannya. Coba lihat rumah-rumah minimalis sekarang, kan kaca semua tuh. Iya. Bayangkan Rasulullah, ternyata secara ilmiah itu kan rumah-rumah kaca itu kan Mematukan ozon dan lain-lain, ya merusak gimana nggak tanda-tanda matahari, ini kiamat. matahari bocor akhirnya gitu. Rasul 14 abad yang lalu bilang penemuan ilmiah baru abad ini. Oh, Subhanallah, rumah kaca itu maksudnya. Iya. Subhanallah. Yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur. Kita ini udah lupa sama kuburan. Tapi Jadi sekarang itu- orang ada tuh beli kapling kuburan tuh yang mahal. Bener. Yang MM-an di mana namanya tuh? Ada di San Diego apa gitu, Iya. San Francisco apa gitu. Jadi Dia udah pesan bang, juga. daripada bangun rumah mending bangun itu kuburan. Belum mau mati enak aja. Tapi berarti itu ada arti kiasan dan arti benernya juga ya. Iya. Nah, kata orang juga gitu kan kalau misalnya bangun rumah gitu. Yang isinya tuh banyak yang anak-anak yatim Ah, gitu betul. kan. Iya, iya, iya. Itu lebih berkah apa enggak sih? Rumah yang di dalamnya dihuni oleh anak yatim itu senantiasa membawa keberkahan hidup. Keberkahan itu adalah hidup yang bermanfaat untuk orang banyak.
apalagi anak yatim gitu. Iya. Insya Allah mudah-mudahan deh rumahnya berkah ya. Amin. Jadi anak yatim dikumpulin, rumahnya belum ada. Nah itu dia, bener. Akhirnya. Alhamdulillah. Akhirnya Betawi banget. Mudah-mudahan berkah semuanya, lancar pembangunan rumahnya juga. Bang, ya. Sertifikatnya kayak aneh dah Bang, lu baca dulu deh Bang. Yang bener. Coba tuh. Sertifikatan apa sih? Tuh kayaknya aneh dah. Capnya aja juga gitu. Lihat deh. Waduh. Jatuh kali, tulisannya jatuh, cari dulu. Ya, lucu nih Bang. Oh. Stempelnya masa gambar ikan Surat gitu, tanah Bang. stempel RT doang. Waduh. Ya, ketipu lu. Tipu ya. Wah, Ya, sengketa tanah nih. yang dibangunnya tante ketipu lu. Ini Bang. tanah Sengketa. Ya, bagaimana Makanya Rambutnya Dora. kupingnya digituin tuh.